قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي dalam hal memberikan pendidikan kepada anak, tetapi hanya semata-mata untuk kecerdasan intelektual. Anak lun yang penting na matematik si kurang je, kimia si kurang, kemudian matematik si kurang, kimia si kurang, fisika si kurang, bahasa Inggeris si puluh je, hana salah siapa. Ya. Sembahyang mendapat kuota. Jui ibu yang hanjut, hobinya nomor 2. Tinggal betul lagi perai pada Ramiel Buno. Sehingga mereka jadi besar, mereka jadi pengusaha, tapi tidak berakhlak. Mereka jadi guru, tapi tidak punya akhlak. Mereka jadi pedagang, tidak punya akhlak. Mereka jadi tentara, tidak punya akhlak. Mereka jadi polisi, tidak punya akhlak. Maka urisiulun Tuhan yang berbahagia, akhlak adalah bekal utama bagi umat Islam ini. Uronyo gedanya urisiulun Tuhan yang berbahagia, kita bangga. Anakku itu insinyur dia. Anak kamu apa? Dan uronnya urisiulun Tuhan yang berbahagia, anak-anak kita tidak kita bina akhlak, sehingga urisiulun Tuhan yang berbahagia tidak heran jikalau ada anak ketika besar menelantarkan orang tuanya. Ini adalah karena kita tidak mengajarkan akhlak kepadanya. Boino menau menyagedanya hana sayang keji wate ji manya pane mungkin sayang iji ke gedanyong wate gedanyong kaduha. Ini realita dalam kehidupan masyarakat urisiulun Tuhan yang berbahagia, karena legetanya masalah akhlaknya dianggap hal yang sepele. Kita menganggapnya itu adalah masalah yang sepele. Orang jahiliyah dikatakan jahiliyah karena mereka tidak punya akhlak. Di antara ajaran akhlak itu adalah kasih sayang. Maka kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperkenalkan akhlak kepada mereka. Akhlak kepada siapa? Akhlak kepada Allah. Maka seorang hamba dia harus salat 5 waktu sehari semalam, minimal itu, minimal, tidak boleh kurang. Minimal 5 waktu yang wajib-wajib. Itu bahagian daripada akhlak mereka kepada Allah. Tapajo padenya saw putimo li Allah Subhanahu wa taala. Dia tapajo padenya, kemudian kita tidak berterima kasih kepadanya. Kemudian kita punya orang tua, diperintahkan untuk berbakti kepada orang tua. Anak yang tidak punya akhlak tidak tahu mereka bagaimana berbakti kepada orang tua. Nabi Yahya, seorang nabi, ketika menjelaskan perannya kepada umat, apa katanya? Salah satunya adalah tugas saya wa barram biwalidai, berbakti kepada kedua orang tuanya. Nabiullah Isa alaihissalam, ketika ibunya Siti Maryam dituduh berzina oleh orang-orang pada waktu itu, jadi Nabiullah Isa yang masih dalam gendongan, yang masih dalam keadaan kecil, menyaksikan, menjadi saksi, membela ibunya bahwa maklunnya bukan pezina, maklunnya adalah orang yang suci. Aku ini adalah hamba Allah yang telah dilahirkan oleh Allah. Kalau Allah berkehendak, apa yang tidak mungkin? Ada
Adam saja tak punya ibu dan bapak bisa menjadi manusia, apalagi demikian juga saya. Dan di antara tugas saya itu adalah menegakkan salat. Di antara tugas saya berikutnya adalah wa barram biwalidati, aku ingin berbakti kepada ibu kesayanganku.